Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahbita Mustika Putri dari Pendidikan Biologi Universitas Jember. Saya di sini melaksanakan kegiatan program kuliah kerja KK yang bertempat di Desa Kedung Jati. Desa Kedung Jati ini berada di Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang. Desa Kedung Jati merupakan daerah yang masih banyak memiliki persawahan yang digunakan untuk bercocok tanam oleh warga sekitar. Warga di Desa Kedung Jati ini terdapat beberapa dusun, diantaranya yaitu Kayen, Bogo, Prayungan, Jatisari, Tempuran, dan Jatilombok. Sebelum saya memulai kegiatan mengabdi saya di program KK ini, saya mendatangi Balai Desa terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk meminta izin kepada Kepala Desa. Oh iya nih, tidak lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Saya juga memakai masker. Sebelum memasuki Balai Desa juga saya mencuci tangan sesuai protokol kesehatan. Di sana, saya menyampaikan program kerja saya yang akan saya laksanakan. Kebetulan, saya mengambil tema pendidikan. Saya akan mengobservasi TPQ Al-Hidayah yang akan saya kunjungi untuk melaksanakan program kakak saya. Nah, ini menuju observasi TPQ Al-Hidayah. Lokasinya di Desa Kedung Jati, di Dusun Prayungan, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang. Nah, TPQ Al-Hidayah ini yang kekurangan tenaga kerja sebagai pengajar di TPQ Al-Hidayah, dikarenakan hanya satu orang saja dan sudah lanjut usia. Maka dari itu, di kegiatan program kerja ini akan membantu untuk mendampingi adik-adik di TPQ Al-Hidayah. Saat hari pertama saya mengobservasi di TPQ Al-Hidayah ini, mayoritas di sana tidak ada satupun orang yang memakai masker. Kemudian juga saluran air untuk pencuci tangan pun masih belum ada banyak. Kemudian saya berinisiatif untuk membuatkan produk seperti hand sanitizer, masker, dan timba air yang mana nanti akan membantu berjalannya kegiatan mengaji sesuai protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Nah, kegiatan saya di sini adalah untuk membantu adik-adik di TPQ Al-Hidayah untuk lancar menulis dalam bahasa Arab, kemudian untuk membuat adik-adik itu antusias belajar tentang ilmu keagamaan, seperti materi fikih, akidah akhlak, dan Al-Quran. Nah, selanjutnya saya juga membantu adik-adik untuk lancar dalam menulis Arab. Kenapa? Karena untuk mengaji tidak hanya lancar untuk membaca, tetapi juga lancar cara penulisannya. Cara ini adik-adik sangat antusias. Kenapa? Karena selama mengaji di TPQ Al-Hidayah ini memang jarang sekali untuk dibiasakan menulis Arab. Hanya mengaji saja. Maka dari itu saya membuat kegiatan seperti ini agar adik-adik bisa belajar bersama-sama menulis Al-Quran bahasa Arab.
Nah, selain belajar tentang materi, saya juga mendampingi adik-adik untuk belajar membiasakan mengambil air wudhu sebelum mengaji di musola. Nah, selain itu, saya juga mengajarkan adik-adik untuk belajar tajwid Al-Quran. Saya membuatkan video pembelajaran tentang tajwid Al-Quran untuk adik-adik. Kenapa? Karena dengan adanya video, mungkin adik-adik lebih paham untuk belajar tajwid Al-Quran. Nah, selanjutnya di sini saya tidak memberikan materi tentang fikih, akidah, akhlak, dan Al-Quran saja, tetapi saya juga memberikan kegiatan seperti BCM. Nah, ada yang tahu nggak kegiatan BCM itu seperti apa sih? Iya, BCM itu merupakan belajar cerita menyanyi. Nah, di sini tidak hanya belajar saja, tetapi juga disertai nyanyian agar mereka itu mudah untuk menghafalnya, seperti 10 malaikat Allah, rukun Islam, dan 6 rukun iman. Jadi adik-adik sangat antusias sekali. Di situ juga ada hadiah jika mereka bisa menghafal semuanya dengan kegiatan BCM. Kemudian hafalan doa sehari-hari itu juga perlu sekali karena mereka harus hafal. Nah, kemudian pembelajaran materi tentang tajwid Al-Quran sudah disampaikan di awal. Kemudian saat pendampingan adik-adik mengaji, kita suruh menerapkan dalam pembacaan ayat suci Al-Quran di Al-Quran tajwid yang seperti apa, seperti ikhfa, idgham bila guna, idgham bihuna, iklab, dan lain-lain. Nah, tidak hanya itu saja, dan juga untuk mendampingi adik-adik hafalan doa-doa sehari-hari yang sudah diajarkan di awal. Nah, selama saya mendampingi adik-adik belajar di TPQ Al-Hidayah ini, saya melihat tidak ada satupun yang memakai masker, hanya beberapa saja. Jadi saya mempunyai ide untuk membuat produk seperti masker dan hand sanitizer, kemudian juga timba saluran air untuk mencuci tangan. Nah, agar mereka terbiasa mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dalam kegiatan apapun seperti kegiatan mengaji. Pembuatan masker ini saya buat di rumah sendiri bersama saudara saya, karena kebetulan di rumah ada mesin jahit yang biasa kita pakai menjahit baju sendiri. Setelah pemotongan kain sesuai pola, kemudian kita menjahit di mesin jahit. Masker ini sesuai ukuran adik-adik di TPQ Al-Hidayah. Masker ini jadi setelah pengerjaan selama 1 minggu. Nah, ini sudah selesai. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat hand sanitizer buatan saya sendiri di rumah tanpa membeli di luar. Nah, saya mau lihat tutorialnya ini di sosial media dan YouTube, cara pembuatan hand sanitizer secara sederhana. Nah, kemudian saya sudah menyiapkan tempat botol hand sanitizer yang akan saya gunakan. Nah, tidak lupa juga untuk menempelkan stiker logo Universitas Jember yang nantinya akan menjadi produk saya di kegiatan program kerja kakak ini. Nah, sudah jadi nih. Bagus kan? Nah, ini merupakan salah satu produk saya setelah pembuatan masker kain. Nah, sekarang masuk di sesi pengemasan masker kain Toyobo yang nantinya akan menjadi produk saya yang saya bagikan di TPQ Al-Hidayah. Nah, ide ini muncul ketika saya mengobservasi di TPQ Al-Hidayah. Selama kegiatan mengaji, mereka jarang sekali untuk memakai masker dan juga mematuhi protokol kesehatan. Nah, ini adalah cara saya agar mereka dapat memakai masker ini untuk mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Kegiatan apapun seperti mengaji pun kita juga tetap harus mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Nah, cantik kan pengemasannya? Ini produk masker dari saya. Ini adalah masker-masker yang nanti siap dibagikan di TPQ Al-Hidayah. Hari esoknya saya melaksanakan kegiatan saya untuk pembagian produk yang sudah saya buat. Nah, ini nih merupakan
menggunakan produk juga dari saya, yaitu hand sanitizer, sabun, dan timba air untuk adik-adik mencuci tangan sebelum kegiatan mengaji. Nah, selanjutnya di sini saya membiasakan adik-adik untuk mencuci tangan terlebih dahulu sesuai protokol kesehatan yang nantinya akan mereka lakukan sebelum mengaji di musola. Dan juga pembagian masker yang sudah saya buatkan untuk mereka adik-adik TPQ Al-Hidayah. Oh iya, masker ini ada dua macam loh, ada non-hijab dan hijab. Yang non-hijab digunakan untuk adik-adik TPQ yang laki-laki, sedangkan yang hijab untuk adik-adik yang perempuan. Lucu, mereka senang sekali bisa dibuatkan masker oleh saya. Dari kegiatan program kuliah kerja saya, yang mana saya berharap produk saya yang saya buat sendiri seperti masker, timba saluran air yang digunakan untuk mencuci tangan sesuai protokol kesehatan, dan juga hand sanitizer semoga bermanfaat bagi adik-adik di TPQ Al-Hidayah. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.